Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan pembelajaran kita, materi kita tentang huruful jar. Ini pertemuan yang ke-9. Huruful jar yaitu huruf-huruf yang menjarkan isim. Maksudnya adalah huruf di bawah ini adalah apabila isim terletak setelah huruful jar maka dibaca dengan jar. Dibaca jar untuk pemula mungkin kita bisa kenalkan dibaca kasroh. Jadi huruful jar ini fungsinya untuk menjarkan isim setelahnya atau mengkasrohkan isim setelahnya. Ya, untuk pemula bahwa harfu jar ini fungsinya untuk menjarkan atau mengkasrohkan isim setelahnya. Kemudian harfu jar contohnya adalah min. Min itu dari. Minal masjidi artinya adalah dari rumah. Lihat, isim setelah min itu dibaca jar, dibaca kasroh, majrur. Ilal masjidi ke. Ya, an zaidin dari zaid. Ala kitabi, alal kitab di atas buku. Fil masjidi di dalam masjid. Bi itu dengan artinya. Bis sayyarati dengan mobil. Lam ini untuk atau kepemilikan milik. Lil mudarrisi milik guru. Ka seperti kal qamari seperti rembulan. Ini adalah huruful jar yang fungsinya adalah untuk menjarkan isim setelahnya. Lihat, kata benda yang didahului oleh harfu jar dibaca jar, ya, kasroh. Ya, misalnya, contohnya apa? Masjidun dan al masjidu. Ya, masjidun tidak menggunakan al, ketika didahului oleh harfu jar fi maka menjadi fi masjidin. Ya, tidak masjidun lagi tetapi fi masjidin. Begitu juga dengan al masjidu. Ya, isim yang dilekati oleh al, ya, jadi tidak bertanwin, maka begitu didahului oleh fi harfu jar maka dia menjadi fil masjidi. Ya, menjadi isim setelah harfu jar terbaca kasroh. Selanjutnya adalah dzarfu makan, yaitu kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat ini adalah sebagian daripada kata keterangan tempat, yang tentunya masih banyak lagi kata keterangan tempat, tetapi kita hanya mengambil dzarfu makan yang sering kita gunakan, ya, untuk latihan. Dzarfu makan berbeda dengan harfu jar, tapi fungsinya sama, yaitu isim setelah, ya, isim setelah dzarfu makan ini dibaca jar, ya, dibaca jar. Untuk pertama kali pemula dibaca kasroh terlebih dahulu supaya lebih paham. Ya, contohnya adalah amama, amama masjidi di depan masjid. Ya, lihat, isim setelah amama dzarfu makan maka dibaca jar, dibaca kasroh. Wara al masjidi di belakang masjid. Fauqal maktabi di atas meja. Tahtal maktabi, tahta, ya, tahtal maktabi di bawah meja. Begitu juga dengan janiba di samping. Janibal masjidi di samping masjid. Yasaros sayyarati di sebelah kiri mobil, atau shimalas sayyarati sebelah kiri mobil juga. Yasaro dan shimal. Yaminal mudarrisi di sebelah kanan guru. Haula sekitar masjid, ya, haulal masjidi di sekitar masjid. Ya, silakan dihafalkan harfu jarnya terutama dan juga dzarful makan kata keterangan tempat ini supaya mudah nanti kita ketika memberikan contoh-contohnya. Ingat, kata benda yang didahului oleh dzarfu makan dibaca jar. Ya, pertama kali dibaca jar itu apa? Yaitu isim yang dibaca kasroh setelah terletak setelah dzarfu makan ini. Contohnya adalah masjidun. Masjidun amama masjidin, ya, menjadi ketika didahului oleh dzarfu makan menjadi amama masjidin. Begitu juga dengan al masjidu, ya, Pak, dilekati al karena tanwinnya hilang. Kalau tanwinnya hilang, kalau dilekati al maka tanwinnya hilang, jadi amamal masjidi di depan masjid. Selanjutnya yaitu pengertian daripada syibul jumlah, ya. Pengertian ini Anda harus paham dan hafalkan, harus diingat.
karena sangat berpengaruh sekali dalam pembelajaran nahwu nanti. Kalimat yang tersusun dari harfu jar dan isim. Ya, jadi kalimat yang tersusun dari harfu jar dan isim atau dzarfu makan dan isim dinamakan shibul jumlah. Ya, shibul jumlah adalah kalimat yang tersusun dari harfu jar dan isim atau dzarfu makan dan isim. Jadi dinamakan shibul jumlah. Contohnya adalah ini yang harfu jar dan isim adalah contohnya adalah fi masjidin, fil masjidi. Fi masjidin dan fil masjidi ini adalah shibul jumlah. Begitu juga dengan dzarfu makan plus isim, amama masjidin atau amamal masjidi. Amama masjidin, amamal masjidi, kalimat ini adalah dinamakan shibhul jumlah. At-tatbiq, kemudian latihan praktek, ya dahulukan harfu jar dan dzarfu makan sebelum isim kata benda dalam tabel ini. Jadi ketika saya ucapkan kalimat bahasa Indonesia, Anda menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Ya, ini adalah tabel-tabel ini adalah kata benda semua. Kemudian yang di atas ada fi, ini adalah harfu jar. Fi di dalam, ala di atas, ila ke, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, janiba di samping. Ya, buatlah kalimat seperti contoh. Contohnya adalah masjidun al masjidu. Ya, didahului harfu jar ilal masjidin, ya, ke masjid, atau dilekati al ilal masjidi, ya. Misalnya dzarfu makannya apa? Amama masjidin, di depan masjid. Amamal masjidi. Ya, buatlah kalimat seperti contoh berikut, ya, contoh itu yang telah disebutkan tadi. Kita mulai latihan tatbik kita, praktek kita. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jangan lupa kata benda setelah harfu jar dan dzarfu makan dibaca jar, dibaca kasroh. Di sekolah, di laundry, di universitas, ke pesantren, ke sawah, ke bandara, di taman, di depan pasar, di belakang apartemen, di belakang kamar, di kamar mandi, di depan pabrik, di samping hotel, di bawah ranjang, di depan kelas, di perpustakaan, ke laut, di dalam kantor. Percakapan. Aina sayyaratuk? Sayyarati amamal masjid. Aina jawaluk? Jawali fil haqibah. Mada fil haqibah? Fil haqibah mindilun. Mada wara al masjid? Wara al masjid jami'ah. Mada amamak? Amami hafilah. Mada janibak? Janibi hasub. Man amamak? Amami talib. Man wara'ak? Wara'i mudarris. Sekarang kita akan membuat kalimat yang diawali oleh harfu jar, ya, la, ya. Ini la ini harfu jar.
Ya, kayak ini domirnya, kata ganti. Nah, laka jadinya kamu laki-laki punya. Ya. Laki kamu perempuan punya. Li saya punya. Lana kami punya. Lahu dia laki-laki punya. Laha dia perempuan punya. Ya, contohnya kita dalam kalimat laka dajajah. Kamu laki-laki punya seekor ayam. Laki dajajah. Kamu perempuan punya seekor ayam. Li dajajah. Saya punya seekor ayam. Lahu dajajah. Dia laki-laki punya seekor ayam. Laha dajajah. Dia perempuan punya seekor ayam. Lana dajajah. Kami punya seekor ayam. Ya, contohnya adalah seperti ini. Maka buatlah kalimat seperti yang dicontohkan ini. Ya, saya ucapkan dalam bahasa Indonesia, Anda menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Kamu laki-laki punya seekor ayam. Kamu perempuan punya seekor kucing. Saya punya kelinci. Kami punya burung. Dia punya nyamuk. Dia perempuan punya tikus. Kamu laki-laki punya sapi. Kamu perempuan punya kerbau. Saya punya kambing. Kami punya kuda. Dia laki-laki punya sapi. Dia perempuan punya ular. Kamu laki-laki punya singa. Kamu perempuan punya macan. Saya punya buaya. Kami punya bebek. Dia laki-laki punya anjing. Dia perempuan punya kupu-kupu. Percakapan. Hal laka qitah? Naam, li qitah. Hal lahu daftar? Naam, lahu daftar.